Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 12 MIPA, untuk pelajaran kimia khususnya, bab pertama yang akan kita bahas adalah tentang sifat koligatif larutan. Sebelum kita membahas tentang sifat koligatif larutan, kita akan mereview tentang konsentrasi larutan, karena nanti di sini dalam perhitungan kimianya kita akan menggunakan besaran-besaran konsentrasi larutan yang waktu lalu telah dibahas di kelas 10. Yang pertama, molaritas. Molaritas, lambangnya atau besarannya adalah M, satuannya adalah molar. Rumus yang dipakai adalah M sama dengan mol per volume atau mol per liter. Tetapi apabila di dalam soal diketahui menggunakan massa atau gram zat larut, berarti rumus yang kita pakai adalah gram per mr dikali 1000 dibagi dengan volume larutan dalam satuan mililiter. Nah, nanti tinggal masukkan ke dalam rumus. Ingat ya, gram ini adalah gram zat terlarut dan mr-nya zat larut. Sedangkan ini adalah volume larutan. Apabila di dalam soal diketahui menggunakan persen massa, massa jenis atau berat jenis atau rho, nah kita akan menggunakan rumus yang ini. 10 dikali persen massanya berapa persen, dikali dengan berapa massa jenisnya atau rho, dibagi dengan mr. Nah, ini rumus yang akan digunakan. Nah, untuk yang kedua, tentang molalitas. Menggunakan besaran M, satuannya adalah molal. Apabila molaritas itu adalah jumlah mol zat larut dalam 1 liter larutan, untuk molalitas adalah jumlah mol zat larut dalam 1 kg pelarut. Jadi, rumus yang digunakan sebenarnya hampir sama, tetapi pada pengertiannya di sini adalah mol dibagi kilogram pelarut. Kalau yang molaritas tadi mol dibagi liter. Nah, untuk rumusnya hampir mirip. Jadi molaritas rumusnya adalah gram per mr dikali 1000 dibagi pelarut dalam satuan gram. Ya, seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah fraksi mol. Fraksi mol menggunakan lambang X. Yang namanya larutan itu campuran dari zat terlarut dengan pelarut. Nah, misalkan kita diminta untuk menentukan fraksi mol terlarut, berarti kita menggunakan lambang XT, fraksi mol terlarut. Kalau menggunakan yang ditanya adalah pelarut, berarti XP, karena fraksi mol pelarut. Nah, yang namanya fraksi mol adalah perbandingan mol zat terlarut atau pelarut di dalam total mol larutan. Jadi kalau diminta mencari fraksi mol terlarut, yang digunakan adalah mol zat terlarutnya dibagi dengan mol terlarut ditambah mol pelarut. Ingat ya, mol bisa kita gunakan mencarinya menggunakan rumus gram per mr. Nah, apabila menentukan fraksi mol pelarut, tinggal kita ganti. Berarti di sini adalah mol pelarut dibagi dengan mol pelarut ditambah mol terlarut. Nah, karena di sini perbandingan mol, berarti fraksi mol itu tanpa satuan. Karena mol dibagi mol tanpa satuan. Nah, ini rumus yang digunakan. Masih ingat ya waktu itu? Waktu di kelas 10 pernah dibahas di semester 2. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.